Saya ini bukan orang yang baru kemarin paham agama. Pak Kiai, apa nama pondok pesantren Anda? Al-Mizan di Jatiwangi. Jatiwangi. Tasik ya? Majalengka. Majalengka. Oke. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk berbicara situ. So, oke, sekarang kita masuk pada topik Anda yang Anda ungkapkan di forum resmi di DPR. Kalau dilakukan sertifikasi, harus ada pembeda, harus ada batasan. Tapi lagi-lagi kan kekhawatiran tentang masa lalu, di mana peristiwa seperti ini pernah mencoba untuk dilakukan, itu bisa kembali lagi. Anda tidak khawatir soal itu? Saya tidak khawatir. Karena kita bersyukur kita pada netizen. Kontrol sosial sudah terjadi. Peristiwa ini menyadarkan kita. Termasuk ketika Gus Miftah minta maaf. Tiba-tiba ada orang yang membuat konten bagus sekali. Bagaimana mungkin meminta maaf dengan merangkul, menekan seperti itu lalu tangannya masih tunjuk-tunjuk. Menurut saya tidak. Dan Pak Prabowo walaupun berlatar belakang militer punya kesadaran bahwa hari ini situasi sudah berubah dengan kontrol netizen ini. Itu kata kunci yang harus kita pegang. Nah, saya katakan kembali bahwa sertifikasi yang saya usulkan itu harus menapikan pembungkaman. Orang yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh dibungkam. Termasuk juga tidak boleh menjadi kontrol negara. Dia harus menjadi semacam institusi bagaimana orang yang nanti di tengah masyarakat hadir menjadi penceramah dan sebagainya punya standar minimum saja. Apakah dia bisa baca Quran? Apakah dia bisa baca hadis? Paling tidak 40 hadis yang namanya arba'in. Apakah dia punya wawasan keagamaan maqasidus syariah? Standar aja, nggak usah yang jelimet-jelimet kayak Gus Baha terlalu pintar. Gus Baha itu kan hebat, tapi dia membahasakannya dengan bahasa awam. Khotibin nas biqadri uqulihim. Mas Faiz itu menjelaskan yang namanya filsafat ekologi. Oh, itu sangat canggih sekali. Itu canggih, tapi tetap bahasa yang dipahami. Iya, dan meresap ke dalam hati. Kita menemukan beberapa dai yang hebat dari mulai Aceh, bahkan kita ke NTT dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa sih antum gak punya akun? Ya bikin YouTube atau ini supaya gantiin orang saya bilang supaya bermasalah ini ya. Itu dia problemnya. Kalau Bang Akmal lihat di YouTube itu ada saya dengan Gus Dur, Fatwa Canda. Gus Dur itu kan jagonya jokes, tapi Gus Dur joknya itu selalu menterawakan dirinya sendiri dan mentertawakan kekuasaan yang semu, tidak pernah menghina orang lain. Nah, suatu saat saya dipanggil Gus Dur ke Ciganjur. Kang Maman, bisa bawa teman-teman yang bisa nyuting nggak? Siapa? Saya bawa. Dan Gus Dur pakai sarung. Kata Gus Dur, tapi yang kiai Kang Maman ya, saya hanya Gus Dur gitu. Bayangkan rendah hatinya seorang guru ke saya yang begitu. Lalu bikin canda dan tawa itu dalam banget. Lalu dia bilang, nanti tolong datang ke kiai-kiai, ambil tuh apa nilai agama ininya, lalu ada humornya, supaya rakyat yang sudah kesal bingung dengan situasi ini tetap aja tercerahkan. Nah, gitu. Oke Pak, datanglah saya ke kiai saya di Baitul Arqam di Bandung. Saya bilang, Ustaz mohon maaf ini salam dari Gus Dur, kita mau ngambilin. Ulah nggak usah. Saya bukan Gus Dur. Kalau Gus Dur itu paham apa yang dia katakan, saya enggak. Karena rendah hati dan tawadu, akhirnya nggak jadi itu satu. Datang lagi, enggak lah, saya takut riak, takut sombong, takut takabur. 2, yang ketiga, iya tapi tolong ya nanti dibuatin konsepnya. Intinya itu harus dibongkar juga. Saya mengajak lewat forumnya Bang Akbar yang hebat ini agar para kiai, para ustadz punya akun, agar para santri-santri di pondok pesantren mulai mengupload bahwa masih banyak pesantren yang hebat, kiai-kiai ustadz yang mumpuni, tapi sayang tidak speak up, tidak show off. Dikalahkan oleh orang-orang yang mengerti teknologi dan bikin akun dan ngomong seenaknya. Gitu, itu yang saya katakan. Jadi itu Bang, harusnya forum Bang Akbar ini pun datang ke pesantren-pesantren. Betapa banyak kebijakan orang-orang yang sebenarnya berubah mindsetnya gara-gara dikritisi oleh Bang Akbar. Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih efisien daripada kita teriak-teriak datang ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Berapa juta orang yang membaca Twitternya Bang Akbar dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi, sertifikasi itu nanti tahapannya sederhana. Ada forum Kementerian Agama di bawah Bimas Islam itu dengan ormas-ormas. Ormas-ormas itulah yang melakukan pertama pelatihan-pelatihan dai.
Yang kedua, baru ada standarisasi. Anda dai kami dari Muhammadiyah atau dari NU dari mana, inilah standar Anda. Ini ada wawasan keagamaannya, ini kawasan kebangsaannya, ini yang tidak boleh diungkap ketika di publik. Anda walaupun misalnya kan ada joke tuh. Kalau dulu NU dan Muhammadiyah tuh ribut soal kunut dan tidak kunut. Sekarang nggak ada yang ribut, memang udah nggak pada sholat subuh. Yang meributkannya itu, jadi tidak ribut lagi. Nah, kan jalan Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, NU tetap NU, tapi asik gitu. Tapi batasannya apa, Pak Kiai? Itu tadi standar minimum itu. Jadi tidak perlu ada orang takut dengan perbedaan. No, I mean batasan soal apakah dia layak berceramah atau tidak itu nantinya kan mereka akan turun ke lapangan nih. Iya. Kan tentu saja pengawasannya akan rumit. Enggak juga, karena sertifikat itu nanti bisa diambil kayak sertifikat keprofesionalitas aja. Jadi nanti ada dai bersertifikat. Yang disusir adalah orang yang bermasalah. Ketika ada orang bermasalah nih, misalnya, itu kan ketahuan siapa dari mana, backgroundnya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang baik-baik saja tidak akan ada masalah. Seperti itu. Jadi nah, termasuk juga baru kita menyisir kepada masjid-masjid BUMN dan sebagainya. Jangan ngundang orang yang tidak punya sertifikat itu, terutama soal wawasan kebangsaannya. Jangan sampai, mohon maaf, zaman Pak Mahfud di MK. Saya di pinggirnya Pak Mahfud, Jumatan. Masa di MK ada khotib yang berceramah tentang Pancasila harus diganti? Itu Mahkamah Konstitusi loh, yang harus meyakini bahwa Pancasila itu adalah hal mendasar yang Oke, tapi kan kita ini kan semakin matang bernegara, Pak Kiai. Tapi kalau kemudian tiba-tiba nantinya itu dilihat oleh, jangan negara lah ya,